kewenangan daerah yang sudah diberikan. Jadi betul. kembali namanya sentralistik, yang semula sudah desentralistik kemudian ditarik kembali. Udah tahu mengerti betul gitu tentang tata kelolanya gitu. Banyak miss-nya di situ. Apalagi mungkin kita juga mempertanyakan kapasitasnya di situ kan ya. Di sini juga kita bingung kayak loh kenapa ini dikasih gitu kan ya. Menarik kalau misalnya emang kita menganggap ini urgensinya kurang kurang kredibel gitu lah Pak ya. Kenapa ini terburu-buru, kenapa harus diberikan ini itu gitu. Kenapa sampai tidak melibatkan partisipasi publik gitu Pak. Apalagi tadi Selamat datang di podcast Bersih-Bersihin Energi bersama saya Inta Elvira, peneliti dari The Habibie Center. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba. Yuk kita bahas serba-serbinya dalam episode Undang-Undang Minerba, Ancaman atau Peluang bagi Transisi Energi. Sobat Energi, kurang dari 2 bulan, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2025, revisi UU Minerba disahkan di ruang paripurna. Meskipun usulan ini tuh tidak pernah masuk dalam daftar prolegnas. Revisi ini tentunya mengundang berbagai kontroversi. Pertama, revisi ini disahkan terlalu cepat. Kedua, proses revisi ini sama sekali tidak mengindahkan nilai transparansi, terutama pelibatan partisipasi publik. Tentunya, kedua hal ini mengisyaratkan kecacatan hukum dalam proses revisi tersebut. Aspek ini telah menjadi prekursor terjadinya pelemahan komitmen pemerintah Indonesia dalam pelindungan lingkungan dan juga hak-hak masyarakat. Jadi sebenarnya apa sih urgensi revisi UU ini? Apakah ada kaitannya dengan agenda transisi energi, terutama dengan kelestarian lingkungan dan juga hak-hak masyarakat? Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Sudirman Said, seorang Menteri ESDM di tahun 2014 sampai 2016 yang juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Pindad. Beliau juga dikenal sebagai tokoh reformasi tata kelola energi dan transparansi kebijakan. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas tuntas topik ini bersama dengan Pak Sudirman Said. Halo Pak Sudirman Said. Halo Ira, apa kabar? Mesti saya yang nanya nih Pak. Oh iya, kebalik. Gak apa-apa. Diulang lagi. Gak apa-apa Pak, ini sesantai itu gitu Pak. Gak apa-apa. Makasih banyak, ini Bapak sangat ramah, jadi saya yang host jadi ditanyain. Bapak apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih diundang di podcastnya Habibie Center ya. Oh kita yang sangat berterima kasih juga sama Pak Sudirman sudah mau menyempatkan diri, datang, menyempatkan waktunya. Dan pemikirannya juga gitu di podcast ini. Kemarin saya lihat kalau nggak salah Bapak dari Jepang mungkin? Ya ada kunjungan ke beberapa kampus. Luar biasa. Lagi belajar. Luar biasa banget ya Pak. Saya juga follow Twitternya Pak Sudirman sih. Jadi saya tahu gitu. Oke. Nah sebelum kita mulai nih topiknya mungkin cukup berat nih Pak, karena kita akan ngomongin UU Minerba gitu. Sebelum ngomongin yang berat-berat, kita mulai dari yang ringan dulu kali ya Pak. Pak Sudirman boleh tahu nggak sih saat ini kesibukannya apa nih Pak? Saya banyak ngurus pendidikan, lagi ngurus kampus di kampung saya di Tegal di Brebes. Terus juga mendorong pengembangan kepemimpinan buat anak-anak muda. Jadi institusi yang saya bentuk namanya Institut Harkat Negeri, itu sudah 8 tahun lamanya terus-menerus mengajak teman-teman muda belajar bersama, berproses, terutama dalam pengembangan perilaku kepemimpinan. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan utama umpamanya ada yang namanya Tri-Sector Leadership Bootcamp, itu diikuti oleh teman-teman dari usia 25 sampai 35 yang beraktivitas di 3 sektor, di public sector, di bisnis maupun di gerakan sosial. Ini terus berjalan, sudah 6 angkatan dan alumni tersebar di seluruh Indonesia. Ini sedang kita terus kembangkan juga.
Oke, luar biasa sekali sih Pak. Kita pengen mendengar lebih jauh lagi nih tentang Institut Harkat Bangsa, Negeri. Harkat Negeri tadi gitu. Semoga aktivitas-aktivitas Bapak juga dilancarkan gitu dan kita makin mendengar banyak gaung tentang Institut Harkat Negeri nih. Terima kasih. Jadi ada 3 pilar. Pertama memang program tadi pengembangan leadership ya. Melalui training, mentoring, kemudian mempertemukan anak-anak muda dengan para senior yang punya track record yang baik. Itu sebagai jalan untuk pembinaan mereka. Tapi juga networking antar teman-teman yang mau berproses bersama. Yang kedua pilar riset. Jadi ada teman-teman yang menekuni bidang kajian. Setiap bulan kita menerbitkan yang disebut sebagai policy brief ya. Oke. Pernah bicara mengenai makan siang gratis, makan siang bergizi, kemudian kemarin bicara mengenai climate change. Ini sedang dikaji soal-soal yang berkaitan sama ekonomi, termasuk Danantara. Nah, di samping mengeluarkan policy brief juga teman-teman terus menghimpun case-case study mengenai kepemimpinan. Itu gunanya nanti untuk sebagai bahan pembelajaran. Nah, pilar ketiga komunikasi. Bagaimana hasil kajian kita itu bisa dikomunikasikan, termasuk pikiran-pikiran yang berkembang di IAN. Termasuk ada program podcast juga seperti ini yang memang kita siapkan supaya pikiran-pikiran baik itu bisa disebarluaskan. Oh, berarti emang lembaganya ini tuh lebih ke merespon isu terkini gitu ya Pak ya, tentang climate change tadi, tentang Danantara juga kayak. Antara lain, tapi fokusnya pada leadership development buat teman-teman muda. Jadi ya, itu yang menjadi core aktivitas kita. Riset sebagai pendukung saja, komunikasi sebagai pendukung. Oke, menarik juga nih. Siapa tahu nanti Habibie Center kita bisa kolaborasi nih Pak. Senang sekali nanti ada tim full time management dipimpin direktur eksekutif seperti kalian juga masih muda-muda, jadi mungkin satu hari bisa diadakan pertemuan ya untuk kolaborasi. Oke. Ya, luar biasa, saya masih dianggap muda juga sih. Oke, makasih. Pasti lebih muda dari saya lah. Iya, betul sih Pak. Oke, rasanya menarik banget nih Pak tadi membahas tentang kegiatannya Pak Sudirman juga gitu kan, dan mimpi-mimpinya juga, ada goalsnya juga gitu kan ya. Oke, kalau rasanya menarik juga untuk membahas situasi kontradiktif saat ini nih Pak, yakni revisi UU Minerba nih yang menimbulkan juga banyak tanya kan ya. Nah, kalau untuk melihat kondisi saat ini nih, kita mulai yang agak berat dikit gitu Pak. Gimana pendapat Pak Sudirman sebagai Menteri SDM di periode 2014 sampai 2016 gitu, melihat proses pengesahan revisi UU Minerba yang mungkin terkesan cukup gaib gitu, tiba-tiba ada dan juga terlalu cepat gitu Pak, kayak bangun candi gitu. Kok kayaknya urgent banget nih Pak gitu. Iya, memang sebelum ke Minerba ya, tidak hanya Minerba, tapi ada beberapa proses-proses legislasi yang dalam tahun-tahun belakangan menimbulkan concern publik ya. Prosesnya sangat tiba-tiba, kemudian dikritik sebagai tidak ada meaningful participation, tidak ada keterlibatan publik yang cukup bermakna. Kemudian prosesnya terkesan seperti diburu-buru oleh entah oleh apa. Nah, yang juga menimbulkan concern adalah banyak aspek-aspek kenegaraan yang harusnya penting, tapi kemudian dirubah begitu cepat untuk memenuhi tujuan-tujuan yang kontrari dengan demokrasi. Umpamanya pada waktu kita memproses Undang-Undang KPK itu kan sangat kilat, kemudian aspek-aspek yang fundamental kemudian digergaji sampai jadilah kita punya KPK yang setengah lumpuh kan. Betul dan banget diikuti Pak. dengan diberhentikannya orang-orang terbaik lewat proses yang disebut sebagai kemarin sih tes kompetensi sih Pak ya, gitu. Sama tes wawasan kebangsaan. iya ya, betul, gitu. wawasan kebangsaannya nggak lulus. Jadi memang itu sangat merisaukan kita. Nah sekarang kita balik ke Minerba. Minerba juga sama, Undang-Undang Minerba itu direvisi dengan proses sangat cepat, tidak terlalu transparan. Bahkan ada satu kisah naskah akademiknya itu dibagikan beberapa
saat sebelum pembahasan. Padahal naskah akademik itu kan satu fondasi bagi disusunnya satu undang-undang. Harusnya diberi waktu yang cukup. Kemudian kita mengundang masukan dari berbagai stakeholders. Jadi itu bagi teman-teman muda, saya merasa ini sebetulnya tindakan-tindakan yang terburu-buru dalam menyusun undang-undang itu akan jadi beban bagi generasi muda karena Betul. dampak dari undang-undang itu kan bukan ngomong 5-10 tahun tapi 20 tahun yang akan datang. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita nanti arahnya mau kemana. Nah, beberapa kritik terhadap revisi undang-undang minerba tadi antara lain prosesnya terlalu cepat, tidak ada partisipasi, tapi juga materinya seperti ingin menarik kembali kewenangan daerah yang sudah diberikan. Jadi Betul. kembali namanya sentralistik yang semula sudah desentralistik kemudian ditarik kembali. Memang seperti ada agenda untuk membagi-bagi konsesi tambang kepada pihak-pihak yang dikehendaki oleh pemerintah pusat ya. Tapi kan ada juga aspek lingkungan yang mesti dijaga. Betul. Bahkan belakangan kan salah satu item yang sampai hari ini saya tetap tidak bisa menerima bahwa tambang diberikan kepada ormas keagamaan, bahkan kampus gitu. Pengusaha-pengusaha tambang betulan saja, begitu dikasih konsesi belum tentu mampu menyelenggarakannya. Karena memang perlu investasi, perlu teknologi, perlu usaha keras dari segi keteknikan. Nah bayangkan kalau itu diberikan pada ormas keagamaan atau kampus yang tugas utamanya bukan itu kan. Jadi terlalu terlihat bahwa kewenangan mengelola aset negara yang berupa tambang itu ingin diambil oleh pusat, kemudian pusat membagikannya sesuai dengan diskresi atau kehendak dari pemegang kekuasaan. Itu yang mungkin harus terus dilihat bersama-sama. Betul sih Pak. Jadi menarik karena Bapak tadi bilang dibagikan kepada ormas keagamaan kan, karena sebenarnya bukan cuma ormas agama aja sih, tapi ada UMKM juga dan koperasi di sini. Kita sepakat kalau misalnya yang udah tahu mengerti betul gitu tentang tata kelolanya gitu, banyak miss-nya di situ. Apalagi mungkin kita juga mempertanyakan kapasitasnya di situ kan ya. Di sini juga kita bingung kayak loh kenapa ini dikasih gitu kan ya. Menarik kalau misalnya emang kita menganggap ini urgensinya kurang kurang kredibel gitu lah Pak ya. Kenapa ini terburu-buru, kenapa harus diberikan ini itu gitu. Kenapa sampai tidak melibatkan partisipasi publik gitu Pak. Apalagi tadi naskah akademiknya juga diberikan sesaat sebelum pengesahan gitu juga. Padahal kan mestinya dibuka juga kolom masa di mana kita bisa memberikan tuh masyarakat sipil. Ya. Betul, biasanya kayak gitu kan ya. Nah, padahal ujung-ujungnya juga lingkungan dan masyarakat juga nih Pak yang kira-kira bakalan terkena dampaknya. Kita pengen tahu nih Pak, kira-kira kalau idealnya nih proses pengambilan kebijakan di sektor pertambangan yang baik dan benar itu kayak gimana tuh Pak? Ya, tadi sebenarnya ada kontradiksi ya. Tambang diberikan pada UMKM dan koperasi. Betul. Padahal nature atau sifat dari usaha tambang itu kan memang usaha besar. Bayangkan untuk mencari sumber saja yang namanya eksplorasi itu mesti melakukan pengeboran, ngecek apakah di dalamnya tersedia kandungan yang cukup, lokasinya apakah cukup ekonomis atau tidak, itu memerlukan investasi ratusan miliar itu sudah gitu ya. Jadi tidak mungkin koperasi maupun UMKM dalam skala yang sekarang bisa mengerjakan itu. Dan UMKM secara natural memang mengerjakannya bukan urusan-urusan pertambangan, belum lagi produksi. Produksi lebih besar lagi tuh kapitalnya, melakukan mobilisasi alat-alat, kemudian kalau tambangnya di bawah permukaan maka mesti melakukan penggalian seperti yang di Freeport tuh, besar-besaran di bawah. Kalaupun tambangnya terbuka atau open pit, itu harus melibatkan pengerahan alat-alat berat untuk memindahkan tanah sampai ketemu galian yang diperlukan. Sudah itu nanti pemurnian atau refinery ya, sampailah pada industri yang sekarang disebut sebagai hilirisasi itu, bikin smelter segala macam. Itu berlaku bagi seluruh mineral, apakah itu tembaga, emas, nikel, sampai pada batu bara yang dikenal paling simpel. Jadi
tetap memerlukan capital besar, memerlukan campur tangan teknologi yang juga perlu dibeli dengan capital. Jadi tidak masuk akal diberikan pada pihak-pihak yang memang tidak punya kapasitas secara keuangan maupun teknis. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa muncul suasana yang terburu-buru? Mungkin jawabannya sekarang ini, karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal, sehingga kalau itu dilakukan diskusi sepatutnya dengan publik, maka publik akan memberikan masukan-masukan yang bisa jadi menghalangi maksud itu gitu. Nah itu, jadi sebetulnya akhirnya keputusan terakhir itu memberi penjelasan mengapa tertutup satu mekanisme pemberian masukan atau partisipasi yang bermakna atau meaningful itu. Nah, bagaimana sepatutnya? Sebetulnya common sense saja. Saya tentu tidak bisa bicara terlalu teknis karena tidak dalam otoritas pemerintahan ya. Tapi sebetulnya common sense saja bahwa kalau undang-undang yang melibatkan begitu besar hajat hidup orang banyak, ya semakin lama diberikan waktu untuk memberikan masukan makin baik gitu. Semakin luas para pihak yang memang dianggap kompeten memberikan masukan itu semakin baik. Jadi tidak bisa dibalik sekarang itu. Kemudian seolah-olah ada pihak tertentu yang boleh menentukan segala-galanya, yang lainnya ikut. Apalagi kalau misalnya di Tenggarai proses legislasi itu melibatkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu gitu ya. Kemudian prosesnya diperkosa, itu yang lebih gawat lagi. Jadi kembali pada common sense, kembali pada kepatutan, kembali pada etik, pada ilmu pengetahuan itu jalan paling baik untuk mendorong satu undang-undang apapun undang-undangnya gitu. Menarik banget tadi kalau dari merujuk penjelasannya Pak Sudirman Said, kalau saya sih merasa proses yang kemarin itu malah jadi formalitas aja tuh ngasih yang naskah akademiknya. Padahal kan yang dijamin di Undang-Undang Dasar juga dan keputusan MK itu juga partisipasi yang bermakna gitu kan ya. Tapi ini tidak terlihat gitu kan. Nah, kalau kita perhatian juga nih pasal-pasal dalam UU tersebut tuh Pak, kayak seolah-olah tuh yang untung korporat, yang buntung masyarakat tuh Pak. Orang izin tambangnya tuh malah makin fleksibel, terus juga ada banyak insentif gitulah yang diberikan kepada korporat gitu. Jadi potensi untuk batu bara dikeruk dan diekstraksi itu makin besar gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Sudirman sendiri, apakah revisi UU Minerba ini melihat situasi yang saat ini gitu, mendorong percepatan transisi energi kita yang berkeadilan tentunya, atau malah sebaliknya nih Pak, malah membuat kita makin bergantung sama energi fosil gitu? Iya, tentu mengkaitkan minerba dengan energi itu terutama dikaitkan dengan batu bara ya. Betul. Saya coba lihat dulu beberapa kontradiksi yang muncul dalam proses revisi ini atau hasil dari revisi. Nomor satu kan katanya minerba ini direvisi undang-undangnya untuk tujuan mendukung hilirisasi, supaya terjadi satu proses di mana para pengusaha minerba terutama mineral yang nilainya tinggi ya, itu mendorong penyiapan smelter, penyiapan pemurnian segala macam. Tapi kontradiksinya adalah kalau itu diberikan pada entitas-entitas atau lembaga-lembaga yang bukan pemain dari tambang itu, boro-boro hilirisasi, dikasih konsesi mengerjakannya belum tentu bisa. Akhirnya apa? Begitu dikasih ormas-ormas keagamaan atau kampus bahkan nantinya itu pasti akan mencari mitra lain. Dan itu sama dengan ngajari institusi keagamaan, kampus menjadi perantara saja gitu. Dan itu pernah terjadi di urusan Freeport zaman dulu kan. Diberikan Pemda itu tidak bisa mengerjakan, akhirnya dijual kepada swasta atau Newmont zaman itulah. Ini seperti mengulang. Bahkan menurut saya melibatkan ormas keagamaan itu sesuatu yang seperti tidak lagi menjaga marwah atau kesucian lembaga keagamaan, bahkan kesucian kampus menurut saya. Karena dapat dikatakan bahwa
industri pertambangan itu industri yang paling wilayah abu-abunya itu besar. Nah, kampus sama agama itu kan semurni-murninya tauhid istilahnya gitu ya. Betul. Sebaik-baiknya idealisme di sana. Nah, kalau kemudian mereka dipaksa masuk ke industri ini tuh menurut saya tidak bijaksana. Itu yang pertama. Jadi di satu sisi mau mendorong hilirisasi, tapi kok memberi ruang bagi pemain yang bukan pemain tambang masuk ke dalam industri. Yang kedua, soal kemudahan perizinan dengan niat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Betul. Semakin izin dipermudah, itu artinya ya namanya tambang pasti merusak lingkungan, pasti tuh. Pasti. Karena itu ada jaminan, ada jaminan penghijauan kembali, ada feasibility study yang sangat ketat segala macam. Kalau dorongnya adalah kemudahan izin-izin dipermudah, itu artinya mendorong orang untuk makin membuka, makin membawa risiko bagi kerusakan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga gini. Bukankah kita sudah komit sejak reformasi untuk memberikan kewenangan-kewenangan, sebagian kewenangan pada daerah gitu. Betul. Dan tentu saja dulu kita pernah punya kerumitan karena semua kabupaten menerbitkan IUP atau izin usaha pertambangan. Kemudian terjadi tumpang tindih lahan segala macam karena sekarang ditarik ke provinsi sudah lumayan, tapi kemudian ditarik lagi ke pusat gitu. Itu sebetulnya kontrari dengan satu semangat untuk menganggap atau memandang bahwa teman-teman di daerah itu cukup punya kemampuan untuk mengelola wilayahnya. Nah, kontradiksi yang lain adalah tadi kita ingin menegakkan hukum, pengen memberikan kepastian hukum, tapi proses legislasinya itu tergesa-gesa. Itu pesan yang mix bagi dunia usaha sebetulnya gitu. Sepakat, Pak. Nah, sekarang masuk ke urusan bagaimana kaitannya dengan energi. Memang sepintas ketika izin-izin ini dipermudah, kemudian orang didorong untuk menjadi penambang atau menjadi pengusaha tambang atau mengambil resources yang ada di kita, terutama kaitan dengan batu bara, itu kan akan mendorong supply batu bara yang makin tinggi. Dan akhirnya orang lupa bahwa di luar fosil ada sumber-sumber energi terbarukan yang mungkin juga sedang jadi kajian dari teman-teman di Habibie Center. Jadi ada benarnya bahwa revisi ini punya risiko meskipun tidak langsung bisa berlawanan dengan kebijakan untuk transisi energi, karena seperti ingin mendorong pasokan batu bara semakin besar sehingga energi batu bara dianggap lebih murah dan kemudian melupakan atau karena selalu membandingkannya dengan PLTU yang batu bara pasti lebih murah daripada energi terbarukan yang lain, seperti itu. Tapi sebenarnya menarik nih Pak, kalau misalnya kalau PLTU emang dianggap lebih murah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih luas gitu, matahari juga, maksudnya tenaga surya gitu, itu sebenarnya murah. Cuman mungkin emang maintenance-nya. Tapi semakin teknologi makin advance gitu. Jadi harga-harga tuh juga akan lebih murah juga tuh untuk kita bisa membangun PLTS gitu kan ya. Sebenarnya ini lebih ke political will aja sih sebenarnya. Nah, kalau menarik merujuk tadi mengalihkan kewenangan perizinan gitu kan, yang tadinya daerah menuju pusat, dan di mana juga desentralisasi itu dan otonomi daerah itu salah satu yang diadvocate sama mendiang Pak Habibie gitu. Dan tentu saja hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan sektor pertambangan yang akhirnya ditarik ke pusat lagi gitu kan. Yeah. Ada juga perizinan tambang juga yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan. Nah, dalam pelaksanaan UI Minerba sendiri Pak, bagaimana ini publik gitu bisa memastikan kalau hak-hak hidup layaknya gitu, termasuk hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat, itu dapat terjamin di tengah minimnya pelibatan partisipasi publik gitu Pak? Ya, ini yang sudah muncul akses di berbagai tempat, karena kesannya itu kita mau menarik kembali kewenangan-kewenangan yang pernah diberikan daerah, sehingga juga daerahnya menjadi, ya sudah kalau memang itu ditarik ke pusat, kita juga tidak punya kewajiban untuk mensupervisi proses pelaksanaannya. Jadi benar sekali bahwa kalau tidak segera direkonsiliasi, karena kan gini,
walaupun kewenangan ada di pusat, tetapi kan yang tahu hari-hari bagaimana tambang dilaksanakan itu kan tetap pemerintah daerah. Betul. Jadi jangan sampai kewenangan sama tanggung jawab itu tidak match. Teman-teman di pusat tentu saja tidak punya jangkauan yang sebaik pemerintah daerah karena tiap hari mereka menyaksikan bagaimana proses mulai eksplorasi, produksi dan sebagainya gitu. Siapa yang jadi korban? Yang jadi korban masyarakat. Kita juga nih di daerah pertambangan terutama kan. Betul. Maka kita mulai muncul ada isu-isu mengenai banjir misalnya gitu ya, karena hulunya mau tidak mau mesti dikorbankan untuk pelaksanaan tambang itu. Jadi sesuatu yang sangat menantang, karena itu memang lazimnya dibicarakan dengan seksama oleh para pihak. Nah ini yang kemarin mungkin karena maksud-maksud tertentu kemudian dipercepat dan mungkin akibat-akibatnya ini baru terasa tadi yang saya sebut. Teman-teman muda ini harus lebih waspada, lebih kritis terhadap aspek ini karena itu berkaitan dengan hajat hidup mereka begitu. Betul, nanti juga takutnya nanti kalau saya udah tua gitu mau beli minum gitu susah banget nih karena isinya batu bara aja nih Pak di Indonesia gitu kan ya. Oke, kalau untuk pertanyaan selanjutnya kita berbicara tentang transisi energi nih Pak. Yeah. Kalau merujuk RPP kan juga pemerintah kan punya capaian target tuh bauran energi terbarukan di tahun 2030 sebesar 23% gitu. Nah dengan logika itu bukankah mestinya pemerintah itu memprioritaskan pengesahan RUU EBET yang emang udah masuk prolegnas dari tahun 2019 gitu dan udah masuk prolegnas juga nih di tahun 2025 gitu ketimbang revisi UU Minerba yang lebih ekstraktif kan. Nah kan udah jelas kalau RUU EBET tuh bisa mendorong kita mencapai target tersebut. Gimana tuh pandangan Pak Sudirman sama manuver-manuver pemerintah yang emang kadangan ya itu tadi pengennya ini tapi yang dilakukan ini. Kalau orang Jawa sih bilangnya mencela-mencela sih Pak. Iya gitu. Iya. Jadi RUU EBET tuh energi terbarukan ya. Betul Pak. Ya. Itu disebut RUU EBET rupanya. Saya baru dengar ini. Iya betul. Tadinya sih EBT sih Pak. Cuman ada terobosan baru namanya energi baru. Gitu. Energi baru dan terbarukan ya. Betul. Jadi gini, sebetulnya kalau kita melihat undang-undang migas, undang-undang energi, undang-undang kelistrikan, misalnya undang-undang migas itu dari tahun 2011 sebenarnya sudah harus diperbarui. Oke. Karena sempat ada tuntutan ke Mahkamah Konstitusi dan dilakukan satu perubahan beberapa pasal. Bahkan kedudukan SKK Migas yang dulu namanya PP Migas pun sebenarnya kan sementara. Itu sampai sekarang nggak disentuh. Itu juga jadi pertanyaan. Persis seperti pertanyaanmu tadi. Mengapa ada hal-hal urgen tidak segera direspon tapi malah urusan minerba yang didahulukan gitu. Sebetulnya kalau kita mengacu pada undang-undang energi dan tenaga kelistrikan, itu semuanya sudah memberikan satu amanah kepada penyelenggara negara, kepada semua stakeholders untuk memprioritaskan pengembangan energi terbarukan. Oke. Karena memang tidak masuk akal kalau kita terus-menerus mengandalkan pada fosil energi. Ya. Misalnya minyak sudah jelas, minyak ini antara produksi dan konsumsi sudah gapnya lebar. Sekarang ini kemampuan produksi kita hanya 600.000 barel per hari, sementara kebutuhan hari-hari itu 1,6 juta. Jadi sudah defisit 1 juta. Dan itu menyebabkan angka impor terus naik kan. Oh iya betul. Nah impor ini resikonya dua. Kalau ternyata harga minyak dunia naik, kita kepukul. Lebih-lebih kalau nilai kurs rupiah kita turun, itu kepukul 2 kali. Nah kalau kita terus-menerus tiap hari harus mencari devisa nilainya untuk 1 juta barel kali 70 US dollar ya, atau 80 US dollar tergantung harga, itu pasti bukan tindakan yang mudah dan itu akan berpengaruh pada kestabilan moneter juga. Itu satu alasannya. Yang kedua, betapapun gas itu mungkin katakanlah masih 30-40 tahun,
betapapun batu bara katakanlah masih 60 tahun ke depan masih ada. Tapi lama-lama kan habis kan. Betul, Pak. Nah sementara kalau lihat angka-angka resources energi terbarukan, misalnya ini data-data tahun 2023-24, geothermal kita itu punya potensi 11.000 gigawatt. Itu luar biasa. 11 gigawatt, artinya 11.000 megawatt ya. Ya. Kemudian solar itu sampai 207 gigawatt. Kemudian hidro atau air potensinya mencapai 75 gigawatt. Sampai pada bioenergi yang dari tumbuh-tumbuhan yang kita bisa tanam apa saja untuk mendorong energi terbarukan. Dan juga angin, belum lagi di Eropa sudah muncul teknologi arus laut ya untuk Iya betul. Jadi sebetulnya kita ini tidak kurang potensi-potensi untuk membangun energi terbarukan. Bahkan menurut hitung-hitungan dari Kementerian SDM itu baru mungkin nggak sampai 10% potensi yang ada digunakan untuk dikembangkan. Nah, karena itu dorongan untuk proses atau memberi landasan hukum bagi pembangunan energi terbarukan sangat masuk akal. Dan saya juga termasuk yang dulu ketika di kementerian kepingin membuka ini sebagai satu wacana baru. Ayo kita pastikan bahwa renewable energy itu betul-betul punya landasan hukum yang kuat, sehingga dari segi prioritas, dari segi budget, dari segi alokasi orang dan sebagainya itu benar-benar menjadi prioritas pemerintah. Seperti itu. Dan mari kita tunggu. Nah sekarang pertanyaan publik juga sama, pertanyaan masyarakat sama. Kenapa ini tidak didahulukan penyelesaiannya supaya pembangunan renewable energy ke depan tuh makin cepat begitu. Betul. Dan menarik kalau saya lihat di di perbincangan Pak Sudirman Said gitu di media lain gitu kan. Kalau misalnya ternyata di UU Energi itu juga ada pasal yang bilang kalau misalnya kita emang harus mendahulukan renewable energy tuh persis. ketimbang dengan fossil fuel gitu misalnya. Nah itu kalau di zamannya Bapak gitu di 2014 sampai 2016 gitu, apa yang Bapak lakukan gitu untuk advocate itu terjadi gitu? Jadi yang saya kerjakan tidak lebih dari menjalankan amanat undang-undang. Karena tadi disebutkan di Undang-Undang Energi yang dirinci atau diikuti dengan peraturan pelaksana namanya peraturan pemerintah berupa kebijakan energi nasional. Sampai ini didetailkan lagi dalam Perpres kan, Perpres namanya Rencana Umum Energi Nasional. Itu semuanya mengatakan bahwa energi terbarukan masih didahulukan, diprioritaskan, didorong cepat, dan kemudian bahkan sudah punya angka kan tadi Ira menyebut angka itu. Yang kedua juga Undang-Undang Tenaga Listrik kan juga sama, bahwa dalam membangun listrik yang mesti diprioritaskan adalah mendahulukan pengembangan renewable yang sebenarnya dapat dikatakan yang terjadi sekarang itu tidak melaksanakan undang-undang itu dengan konsekuen gitu. Nah, yang saya kerjakan pada waktu itu ya melaksanakan saja dengan cara apa? Dengan cara misalnya contoh kita menyusun satu task force khusus atau satu gugus tugas percepatan renewable energy gitu. Kemudian kita juga dulu masuk ke dalam organisasi energi negara-negara maju OECD yang disebut sebagai International Energy Association. Itu kita masuk ke sana. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat perkembangan mereka supaya kita bisa dengan cepat menyerap teknologi maupun bergaul dengan penyedia investasi baik keuangan maupun sumber daya manusia. Kemudian kita juga mendorong fit-in tarif untuk renewable energy yang itu sekarang dibubarkan oleh kebijakan PLN yang mengatakan renewable itu hanya bisa dibeli oleh PLN dengan ketentuan sekian persen dari BPP atau BPP itu kurang lebih harga pokok produksi dari energi fosil. Ini sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal gitu. Kemudian juga waktu itu kita mau luncurkan program 5.000 megawatt solar cell atau itu sedang kita siapkan semuanya. Tapi memang mendorong renewable membutuhkan satu kejernihan sikap yang tidak punya vested interest, sikap yang semata-mata ingin melayani kepentingan publik jangka panjang, sikap yang menjauhkan diri dari pandangan-pandangan sifatnya short term atau myopic atau short termism misalnya gitu.
Kalau tidak ada cara pandang jauh ke depan, tidak ada kerelaan untuk melepaskan diri dari segala macam kepentingan, tidak ada semangat untuk mainstreamkan atau mengarusutamakan pengetahuan sains, renewable energy nggak akan kemana-mana. Karena selalu akan tergoda oleh pandangan-pandangan jangka pendek. Apa itu jangka pendek? Ya kan masih bisa impor. Impor kan lebih enak dilakukan daripada mendorong pembangunan yang sulit-sulit gitu. Jadi ini tantangan dari policy maker dalam situasi sekarang begitu. Mau berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat, kepentingan generasi muda yang memang punya masa depan, atau pokoknya dikerjakan apa yang bisa dikerjakan sekarang, syukur-syukur diambil manfaatnya jangka pendek. Amanat Undang-Undang Energi tahun 2007 kalau tidak salah, nomor 30 adalah dikatakan di situ dalam aturan pelaksananya, energi tidak boleh lagi dijadikan komoditas, tapi harus menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Karena itu semangat untuk menjual beli energi harusnya dikurangi, tetapi harus berubah menjadi bagaimana menggunakan energi sebagai lokomotif ya, dengan cara tadi kebijakan yang sifatnya long term. Oke. Ini menarik karena sebenarnya kan itu undang-undang dibuat untuk masyarakat juga kan Pak, tapi ternyata banyak hal yang menjegal juga tuh, menjegal kayak gimana ya? Menjegal ya. Menjegal gitu kan tadi, kayak ternyata emang dipatahkan dengan kebijakan di PLN sendiri kayak gitu kan. Nah kalau misalnya ngomongin tentang kebijakan yang untuk hak-hak masyarakat gitu Pak, tentu saja kalau revisi UU Minerba ini kan, kalau yang tadi udah Bapak sebutkan gitu, oh ini kontradiktifnya ini tuh, tentu saja kebijakan UU Minerba ini tuh dapat mengancam gitu hak-hak hidup layak masyarakat serta kelestarian lingkungan kayak gitu kan Pak. Nah kalau dari yang Bapak lihat gitu, sekiranya apa dampak dari pengesahan revisi UU Minerba bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan, terlepas dari untuk masyarakat muda tadi gitu Pak, kita bisa aja tuh susah cari air gitu, atau mungkin bencana alam di mana-mana gitu kan. Khususnya mungkin bagi mereka yang tinggal di masyarakat yang tinggal di sekitar tambang gitu, atau mungkin kita-kita nih yang mungkin cukup jauh gitu tinggalnya dari tambang gitu Pak. Sebetulnya sih karena negara kita negara tropis, kemudian negara maritim juga. Jadi ya namanya air insya Allah tidak akan kekurangan. Tapi memang harganya berapa kan gitu kan? Iya betul. Apalagi dengan teknologi desalinasi yang bisa memurnikan air laut menjadi air minum, itu kita cukup aman. Tapi betul bahwa bagi masyarakat yang nanti bergerak di sekitar wilayah tambang, bila hulunya terus ditebang tanpa recovery, ini kan yang juga masyarakat perlu tahu, sebetulnya setiap izin tambang diberikan itu ada jaminan dari si penerima izin itu. Oh gitu. Yang disimpan di kas negara untuk menanam kembali hutan setelah hutan itu dibabat. Gitu. Oke. Nah, tanyakan pada regulator, tanyakan pada pemerintah daerah, tanyakan pada industri, berapa persen pengusaha tambang yang betul-betul melakukan itu. Betul. Karena buktinya kan ada banyak peristiwa-peristiwa yang memilukan ya. Iya. Bekas galian tambang boro-boro ditanami lagi, diuruk pun tidak. Itu akhirnya timbul bencana, ada anak kecemplung, segala macam meninggal, atau orang keracunan karena minum air yang tidak lagi sehat segala macam. Jadi sebenarnya regulasinya itu dulu cukup baik, saya tidak tahu sekarang, tapi rasanya sih teknisnya masih tetap sama. Jadi kembali pada ancaman pada ekologi, pada kehidupan masyarakat luas, justru karena itu diperlukan pengawasan yang ketat. Karena regulasi sudah ada, bahkan saya kira minimal sebagian besar yang saya tahu, perusahaan-perusahaan tambang juga siap memenuhi regulasi itu. Dengan tadi memberikan simpanan uang, jaminan untuk memulihkan kembali lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tambang. Nah, memang kuncinya adalah apakah kita punya cukup kelompok masyarakat yang kritis. Ya. Sekarang ini kan daya kritis yang begituan tuh muncul dari kelompok-kelompok tertentu ya, yang mungkin dipandang oleh otoritas tuh bukannya sebagai masukan yang baik untuk didengar, tapi dianggap sebagai gangguan. Nah, menurut saya makin banyak kawan-kawan muda yang terus menyampaikan aspirasi ini makin baik, karena
yang harus diingat secara global adalah semakin ke sini biaya bernegara itu semakin ditanggung oleh masyarakat. Kan begitu kan? 90% lebih ongkos-ongkos APBN, APBD itu datang dari pajaknya yang dibayar oleh masyarakat. Karena itu konsekuensinya ya mesti bersedia dikontrol oleh masyarakat. Jadi Betul. jangan rakyat dipajaki untuk bayar biaya bernegara, biaya pemerintahan, tapi kemudian rakyat dibungkam. Itu yang menurut saya mesti disuarakan oleh kalangan muda, nggak bisa begini karena itu namanya tidak fair, tidak adil. Yang fair adalah once you ambil pajak rakyat, Anda ambil pajak rakyat, ya memang rakyat seperti majikan bagi pemerintah kan, yang boleh mengawasi, boleh memberikan kontrol, boleh memberikan masukan, kritik, bahkan teguran pada pemerintah. Menarik sih Pak, karena sebenarnya di revisi UU Minerba yang terbaru tuh emang ada pasal yang bilang kalau emang yang pemilik izin tuh harus menyerahkan sejumlah dana gitu, jaminan gitu juga kan ya. Cuman masalahnya kan kalau tadi kita ngomong tentang pengawasan gitu, ya pengawasannya aja itu dibredel gitu. Fungsi pengawasan tadi kan Pak ya, mulai dari pemindahan kewenangan ke pusat gitu, kita yang di daerah gitu juga nggak bisa mengawasin gitu. Pun kalau misalnya kita melihat sesuatu ada yang salah gitu, kita mau mengadu kemana juga bingung kan ya Pak ya. Dan sejujurnya juga kita di masyarakat sipil juga bingung gitu kan ya. Kalau emang ruang untuk berpartisipasinya saja dikerdilkan gitu, gimana kita bisa berkontribusi gitu terhadap lingkungan kita yang padahal mungkin yang policy maker sekarang tuh udah yang berumur lah gitu. Kita ini juga tuh yang bakalan merasakan gitu dampaknya. Tapi kita mengawasi juga nggak bisa gitu loh Pak. Jadi kayak sulit sih. Iya, mungkin kata kuncinya adalah kembali pada kepatutan, kembali pada kewajaran, kembali pada common sense. Tadi misalnya kan harus seimbang. Kewenangan sama tanggung jawab itu mesti seimbang. Yang punya kewenangan harus juga bertanggung jawab pada pelaksanaan, bagaimana mengawasi dan sebagainya. Kalau kewenangan ditarik kemudian tanggung jawabnya diberikan pada daerah, itu juga tidak masuk akal, tidak wajar. Kemudian tadi orang disuruh bayar pajak, boleh dong mengawasi, boleh kritis, boleh mengkritik, boleh melakukan memberikan masukan-masukan. Tidak fair kalau pajaknya dipungut, rakyatnya suruh diem, nggak boleh berbuat apa-apa ketika ada penyimpangan gitu. Kemudian saya juga sering mengingatkan begini, sesungguhnya sejak sebagian besar biaya bernegara itu dibayar oleh rakyat, dan sejak kita menyepakati bahwa demokrasi adalah sistem yang kita gendong, kita ambil, sesungguhnya setiap pejabat negara adalah servant, adalah pelayan rakyat. Adalah orang-orang bayaran tanda kutip yang harusnya mengabdi pada yang memberi perintah. Betul. Siapa itu? Rakyat kan. Jadi tidak boleh ada sikap-sikap yang seperti kekuasaan itu punya pribadinya, itu nggak boleh. Termasuk dalam urusan tambang dan energi lah. Jadi kita memang belakangan sering melihat fenomena kebalik-balik gitu ya. Seolah-olah kekuasaan itu milik pribadinya digendong, kemudian dibagikan pada keluarganya. Ditegur kemudian muncul respon-respon yang sangat merendahkan. Coba bayangin begini, kalau saya di rumah ini punya pembantu ya, saya yang bayar gitu. Kemudian ketika pembantu saya ditegur, si pembantu saya merespon dengan kata-kata yang kasar. Kira-kira gimana tuh? Iya, kita yang yang punya kedaulatan kan tersinggung lah. Nah itu juga sama, harusnya para petinggi negara itu, bagi saya bupati adalah kepalanya pelayan rakyat sekabupaten. Gubernur adalah kepala pelayan rakyat seprovinsi. Para menteri adalah kepala pelayan rakyat per sektor itu. Nah presiden kepalanya pelayan rakyat se-Indonesia gitu. Nah kalau itu dimasukkan dalam pola pikir para pejabat negara, rasanya setiap kali ada teguran, setiap kali ada masukan itu akan diterima dengan tangan terbuka karena itu kan mereka hanya sementara, nggak mungkin selama-lamanya di situ. Nah kalau selama menjabat kemudian bikin kebijakan keputusan yang merugikan masa depan
bangsa, masa depan anak-anak muda, menurut saya itu bukan tindakan yang bertanggung jawab. Dan karena itu tadi harus kembali pada kepatutan, kembali pada asas-asas kewajaran, supaya apa-apa yang dilakukan sebagai pembawa atau pemegang kebijakan itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Menarik banget, ini kita dapat banyak insight nih hari ini tentang bernegara dari Pak Sudirman gitu. Menarik karena mindset tadi gitu, kalau misalnya pemerintah adalah kasarnya membantu rakyat gitu lah Pak ya. Nggak usah sungkan-sungkan, government is public servant. Oke. Artinya memang pelayanan rakyat. Itu yang kita melupakan selama ini kan. Betul. Seolah-olah dia penguasa tunggal yang tidak boleh ditegur apapun. Iya. Itu jelas kok, tiap hari kita ini dipungut pajak, bayar PPN, yang punya penghasilan cukup bayar pajak, yang punya perusahaan bayar pajak penghasilan, terus itu dikumpulkan oleh kantor pajak, kemudian disetorkan kas negara, jadilah APBN untuk mengongkosi semua kegiatan. Iya. Jadi mereka adalah servant, mereka adalah pembantu, mereka adalah, saya pada waktu di kementerian juga saya mengatakan saya adalah pembantunya rakyat. Itu mesti diulang-ulang, dan terutama oleh generasi muda, karena you are the future. Anda adalah orang-orang yang punya masa depan, yang tidak boleh masa depanmu dikorbankan karena perbuatan-perbuatan tercela dari penyelenggara negara gitu. Makasih banyak nih Pak, karena gini, kalau misalnya emang pejabat itu adalah public servant gitu, orang saya kalau misalnya naik motor gitu Pak, saya sering tuh ditotot-totot gitu kan ya Pak ya. Berasa sih warga negara kelas 3 gitu loh Pak. Jadi yang kayak ini pejabat publik yang the have gitu. Mereka yang aku yang punya kuasa nih, jadi aku yang punya jalan, kalian menyingkir gitu. Jadi ya itu mulai dari hal-hal kecil kayak gitu lah Pak. Dan di samping itu juga kan kita bayar, saya beli bakwan juga udah kena pajak bayar sih pajak, Pak. Ya? Betul. Beli apapun bayar pajak. 11% Pak. Kemarin mau naik tuh 12%, bingung juga saya Pak. Jadi saya itu, alhamdulillah saya tidak pernah sekalipun pakai tetot-tetot pada waktu menjabat. Sekali saya ikut rombongan Perdana Menteri Inggris, karena itu ya harus pakai sirine segala macam. Karena saya mikir begini ya, mereka ini yang di jalanan tuh ya, apakah pengemudi Gojek, apakah sopir taksi, apakah ibu rumah tangga, apakah pedagang pasar, itu kan lagi berjuang mencari kehidupan mereka sendiri sambil bayar pajak. Iya, betul nggak? Apapun yang dihasilkan oleh mereka, sampai sekecil-kecilnya pun ketika belanja bayar pajak. Nah pajak dikumpulkan untuk bayari saya nih pada waktu saya jadi menteri. Loh kok saya bisa tega-teganya mereka yang bayari disingkirkan untuk lewat orang yang dibayari gitu. Yeah. Jadi dari situ udah tidak masuk akal, karena itu wajar pada waktu reaksi soal, sekarang belakangan ya reaksi soal tetot-tetot itu begitu marak. Itu yang seharusnya terjadi. Jadi harusnya pejabat negara itu malah mendahulukan para majikannya untuk menggunakan jalan, bukan sebaliknya. Dan menurut saya kalau ini didengungkan terus-menerus akan lebih sehat pemerintah, bukan makin semaunya gitu. Iya, ya. Mungkin husnuzonnya mungkin lagi buru-buru mereka Pak. Buru-buru gitu kan, betul. Mereka ditunggu. Saya punya jawaban tuh. Gini, pertama, kalau tuh jalanan macet, pergilah lebih cepat. Iya. Sehingga kita sampai ke tempat acara itu lebih cepat daripada yang diperkirakan. Bisa kok. Yang kedua, namanya pejabat itu orang penting kan. Iya. Misalnya pun ditunggu, misalnya pun terlambat pasti ditunggu. Iya, jadi kalau presiden barangkali punya alasan untuk keamanan. Kemudian kalau jenazah itu atau orang sakit perlu kecepatan, atau misalnya pemadam kebakaran itu perlu kecepatan, itu oke. Pakai nguing-nguing mengganggu. Tapi kalau untuk kadang-kadang jam 11 malam mau pulang tuh pakai tetot-tetot kan gitu kan. Itu menurut saya sih udah kelebihan. Jadi akhirnya saya bilang begini. Ini jadi ngomongin tetot-tetot. Akhirnya sirene itu bukan lagi simbol untuk keamanan dan kecepatan, tapi simbol status. Betul. Yang itu udah tidak serve the purpose kan. Jadi ya kita perlu ingetin lah bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih di pemerintahan untuk lebih proper begitu. Iya, makasih banyak nih Pak. Ini kita mulai dari ngomongin
RUU-EB, terus juga kenegaraan Minerba, nih, ya. Minerba sampai tetot-tetot nih Pak ya di jalanan gitu. Menarik banget, tapi ternyata pertanyaan saya yang terakhir tadi itu menjadi pertanyaan penutup kita di sesi podcast kali ini gitu Pak. Nah sebelum saya tutup, boleh nggak nih Pak, saya minta satu closing statement aja singkat dari Pak Sudirman Said terkait dengan tata kelola mungkin UU Minerba ataupun agenda transisi energi atau Iya. Saya kalau boleh pengen agak lebar, agak luas kayak gini. Sesungguhnya sejak kita berjuang untuk negara ini ada, dari mulai 1908 memperjuangkan kebangkitan nasional, 1928 Sumpah Pemuda, 1945 proklamasi, terus sampai akhirnya reformasi itu kita terus naik kelas. Nah, menjadi pertanyaan begini. Orang makin pinter dibuktikan dengan indeks pembangunan manusia yang makin membaik. Orang makin sehat dibuktikan dengan harapan hidup yang makin panjang. Orang makin cerdas juga dengan muncul di mana-mana sarjana segala macam. Tapi rakyatnya makin cerdas, makin kuat, makin berdaya. Kok seperti kita menemukan suasana cara mengelola negara yang tidak mengindahkan partisipasi masyarakat tadi seperti obrolan kita di depan. Jadi pasti ada yang salah. Nah karena itu baik untuk diketuk hati nurani para kaum terpelajar bahwa harus ada upaya bersama untuk mendorong perbaikan dalam mengelola negara ini. Buktinya apa? Cara mengelola negara makin turun. Buktinya satu, indeks persepsi korupsi itu makin hari makin buruk. Betul nggak? betul. Indeks demokrasi juga memburuk. Iya. Indeks kerawanan bernegara juga memburuk. Nah, rakyatnya makin kuat, tapi cara ngelolanya makin buruk, itu satu gap yang perlu diatasi. Kelihatannya ada suatu persepsi yang salah, sehingga meninggalkan politik diisi bukan orang-orang yang terbaik yang kita punya gitu. Nah itu yang mungkin bisa didorong tuh, bahwa kawan-kawan muda harusnya lebih peduli, lebih berani, lebih punya dorongan untuk merebut wilayah-wilayah yang sifatnya lebih luas, wilayah publik, yaitu lewat politik. Betul bahwa politik kita hari ini adalah mengalami tantangan besar karena praktek korupsi, praktek penyalahgunaan kekuasaan segala macam. Tapi itu kan namanya penyakit ya. Penyakit itu mesti diatasi, dan hanya dengan cara orang-orang terbaik yang sudah dididik berpuluh tahun dengan pengetahuan, dengan etik, dengan pengalaman yang baik itu masuk ke dalam mainstream pemerintahan, mungkin negara ini akan makin baik ke depan. Dan menurut saya tantangannya ada di kalian, di anak-anak muda yang mungkin masih harus menggendong tanggung jawab dalam 30-40 tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi nih Ira udah diundang di forum ini. Kita yang makasih banyak sama Pak Sudirman nih udah bersedia kita wawancara untuk ngobrolin banyak hal tentang negara dan juga UU gitu, dan transisi energi juga tentunya. Dan saya dari closing statementnya Pak Sudirman tadi, saya merasa tergugah juga. Tapi di satu sisi, wah kita punya banyak PR juga nih ya. Mohon doanya aja gitu Pak, supaya kita emang bener-bener yang muda-muda ini tuh amanah gitu kan ya dalam menjalankan apa ya, siapa tahu kita akan menjadi pejabat gitu kan di masa depan gitu ya. Semoga aja kita bisa menjadi pejabat yang tetap amanah ke masyarakat juga. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak Pak Sudirman. Terima kasih Ira. Sobat Energi, sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih banyak telah setia menyaksikan episode ini. Mudah-mudahan bincang-bincang di episode ini dapat memperkaya ilmu Sobat Energi dimanapun kalian berada. Sedikit penutup dari saya, jangan biarkan kebijakan transisi energi ditentukan tanpa suara kita. Mari kawal terus implementasi UU Minerba dan suarakan transisi energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Saya Inta Elvira, mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa di podcast Bersih-Bersih Energi di episode selanjutnya. Bye-bye.